Caranya seperti ini, ke fitur tabungan. Di sini ada namanya daftar anggota simpanan. Nah, jadi di sini biasanya kan kalau dari CS-nya itu atau petugasnya akan mendaftarkan si calon anggota Kopdes. Oke, kita tekan tambah, lalu kita masukkan atas namanya Budi misalkan. Nah, oke, setelah itu kita masukkan kolom rekening, pilih yang simpanan pokok. Nah, terus kita tekan simpan. Nah, kalau ada simpanan pokok, pasti ada simpanan wajib juga. Kita tekan tambah lagi, kita cari data lagi, kita menggunakan data yang sudah terdaftar atas nama Budi simpanan pokok. Nah, lalu kita pilih rekening, pilih yang wajibnya. Lalu kita tekan simpan. Nah, sekalian kita tekan tambah juga untuk membuka rekening simpanan investor atau simpanan pokok khusus. Nah, kita pilih yang di sini yang pokok khusus. Oke, kita tekan simpan. Nah, sudah lalu kita tekan tombol exit. Jadi untuk penginputan daftar calon anggota seperti itu. Lalu kita storekan uangnya, kita ke map warna hijau atau tekan menu kasir, tekan transaksi tabungan. Nah, lalu kita tekan tombol tambah. Setelah itu kita cari data anggota atas nama Budi, kita pilih pokok, selesai, oke. Nah, untuk setoran awal Sandi 175 untuk yang pokok. Nah, lalu kita masukkan kolom di jumlah RP 100.000 misalkan untuk yang pokoknya. Enter. Lalu tekan tombol simpan. Nah, setelah itu tekan tambah lagi, kita cari data lagi untuk yang wajib atas nama Budi. Nah, oke. Kita pilih selesai. Nah, lalu kita gunakan sandi setoran awal wajib 174. Nah, kalau keterangan seperti ini, berarti kita tekan oke saja, sandinya bisa ketik manual 174 seperti ini. Enter. Nah, lalu kita masukkan nominalnya untuk wajib misalkan 20.000, misalkan enter, simpan. Nah, setelah itu kita tekan tambah lagi, kita gunakan simpanan pokok khusus. Simpanan pokok khusus itu yang tengah ini ya. Ini ada keterangannya pokok khusus. Lalu kita pilih sandi 177. Nah, ini setoran awalnya. Oke, kita ketik manual berarti 177. Nah, lalu kita masukkan nominalnya misalkan 1 juta. Oke, simpan. Exit. Nah, berarti kan dari pihak Kopdes yang kode induknya ada uang masuk senilai nominal simpanan tersebut yang sudah distorkan. Kita cek ke fitur keuangan. Di sini ada namanya laporan keuangan. Kita pilih di sini ada namanya neraca. Nah, ini aplikasi sudah membuatkan sebuah laporan ya. Jadi dia otomatis akan terjunal sendiri. Oke, seperti itu. Ini kita perbesar. Nah, ini laporannya. Ada simpanan pokok khusus, pokok dan wajibnya, dan ada uang masuk 1.120.000. Dan ini bentuk neraca lajurnya. Nah, ini neracanya, dan ini bentuk neraca SIMKOPDES-nya. Nah, ini neraca SIMKOPDES-nya. Oke, sudah seperti itu. Kita close preview, dan di sini ada namanya buku besar. Nah, ini buku besar untuk melihat transaksi mutasi yang mengarah ke kas tunainya. Oke, jadi seperti ini. Kita close preview dan di sini ada namanya rugi laba ya atau laba rugi SIMKOPDES-nya. Nah, ini laba rugi SIMKOPDES-nya. Oke, sudah. Setelah itu kita close preview dan di sini ada data dashboard. Nah, data dashboard ini bisa nanti kita cek laporan data per anggotanya itu di dashboard ini. Nah, ini ada rekap anggota, ada PHU bulanan. Nah, di sini ada PHU tahunan, neraca, ekuitas, arus kas, sama arus kas tahunan, neraca konsolidasi. Neraca konsolidasi ini kalau misalkan dari pihak Kopdesnya mempunyai unit usaha yang lain, berarti nanti laporannya akan jadi satu eh, neraca ya di kode induknya, di konsolidasi lama laporannya. Konsolidasi rekap anggota,
konsolidasi ekuitas, konsolidasi PHU, sama rasio keuangan. Nah, oke, seperti ini. Lalu kita close dan kita tekan tombol keluar. Oke, sampai situ Pak untuk demo yang Cord SimCopdes yang induknya ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut ke unit Kopdes berikutnya yang unit sembako. Oh, oke, Mas Ahyani mau nanya G, Mas. G Uh, silakan. itu tadi nomor rekening itu sama nggak dengan nomor anggota? Karena di Simkopdes yang Koperasi Desa Merah Putih itu kan anggota daftarnya pakai apa ya, Simkopdes Mobile. Mm-mm, Jadi gitu mendaftar, mereka kan udah punya nomor anggota ya di Simkopdes. mm-mm. Nah, nah itu gimana aplikasinya? Apakah ini nomornya tersendiri lagi atau sesuai dengan yang di kartu tanda anggotanya anggota KDMP? Oke, baik. Berarti gini, saya bukan lagi untuk aplikasinya. Di sini kan yang Bapak maksud yang ini ya Pak ya. Yang nomor rekening Nomor yang rekening. berapa digit itu? Oh, yang Panjang ini, ya yang ini. duanya. Yang ini ya. Nah, itu beda ya sama nomor anggota. Ah, beda Pak. Kalau yang ini nomor rekening default dari aplikasi. Jadi sudah bawaan dari aplikasinya, nomor rekeningnya. Hmm, Nah, kalau yang ini, masih yang kalau yang Bapak maksud itu uangnya. mungkin yang ini nih, nomor anggota mungkin. Nih, NBA Oh ini iya Pak. iya. Nah, NBA ini nanti kalau misalkan dari pihak Kopdesnya tidak punya, kita bisa langsung default dari bawaan rekening tabungannya, Pak. Tapi kalau misalkan punya NBA atau nomor anggota, bisa langsung diisi di sini, Pak. Jadi bisa fleksibel gitu mengisinya. Oke, nah sekarang itu Mas, yang kedua nih Mas, pertanyaannya di Simkopdes itu sekarang kan sudah punya transaksi dasar kayak gini ya Mm-mm, untuk simpanan pokok, simpanan wajib itu kan dia udah basic, udah ada di dalam sistem yang mm, Simkopdes mau Simkopdes itu kan. mm-mm, Nah, itu ketika nanti Koperasi Desa Merah Putih membeli aplikasi Aulia gitu kan, itu mm-mm, apa nanti mesti dua kali mencatat Simkopdes karena di Simkopdes yang apa itu yang miliknya KDMP itu kan kementerian itu kan apa ya terekap ya mereka itu memang harus ngisi dari Simkopdes itu per mm-mm, bulan malah bayarnya apa itu kan apa namanya mengisi saldonya gitu kan. mm-mm. Nah, itu setelah nanti mereka ngisi di sana, apakah di sini juga diisi atau dia udah sinkron? Oke, nah untuk pertanyaan itu coba dijawab Mas Jimmy, silakan. Halo Pak. Ya, masuk mas. Terkait integrasi SIMKOPDES dengan Aulia Soft Pak ya. Mm-mm. Jadi untuk aplikasi Aulia sendiri itu kami ada yang namanya Kopdes Aulia Soft Pak. Jadi nantinya ketika ini bisa saya share screen Pak ya. Saya share screen dulu ya. Nah, ini link taggingnya. Nah, coba masuk dulu. Nah, nantinya Pak, ini di SIMKOPDES itu ada yang namanya penyedia layanan terpadu ini Pak. Penyedia layanan teknologi ini. Silakan nanti dipilih yang ini, penyedia layanan teknologi, kemudian lanjutkan sekarang. Nah, jadi di sini untuk SIMKOPDES itu terintegrasi dengan Gantari Pak. Nah, SIMKOPDES terintegrasi dengan Gantari, kemudian TP atau Tech Provider alias Soft itu terintegrasi dengan si Gantarinya. Jadi nanti sebagai penengah ini si Gantarinya ini tadi Pak. Seperti itu. Nah, di sini untuk aplikasi Auliasoft juga sudah masuk ke dalam list aplikasi solusi Gantari, Pak. Jadi nanti untuk aplikasi-aplikasinya, untuk data anggota itu yang sudah terdaftar di dalam SIMKOPDES, otomatis nanti akan ditarik ke dalam aplikasi Auliasoft, Pak.
seperti itu terkait data anggota. Kemudian untuk nantinya terkait data keuangan, kemudian data-data lainnya itu nanti semua didaftarkan di aplikasi Kopdes kami, Pak. Jadi untuk aplikasi keuangan, jurnal yang lain itu didaftarkan di aplikasi Kopdes kami. Kemudian untuk untuk data anggota itu nanti via SIM Kopdes, Pak. Jadi ada dua. Jadi SIM Kopdes ini nantinya untuk penambahan data-data anggota, kemudian untuk jurnal keuangan, kemudian transaksi semuanya dilakukan di Core Aulia Shop seperti itu, Pak. Oh gitu. Tapi gitu udah entry di apa di Aulianya, udah otomatis nanti akan terhubung ya ke SIM Kopdesnya. Karena kan ada grafik ya di dalam SIM Kopdes itu kan. Nah, jadi kami di sini ada namanya sebentar. Nah, jadi kami ada yang namanya nanti CMS Kopdes ini, Pak. Nah, ini yang nantinya akan terhubung ke dalam si Kopdes tadi, seperti itu. Jadi nantinya ini sebagai jembatan penghubungnya. Nah, untuk data anggota semuanya diinput di SIM Kopdes tadi. Sedangkan untuk Data yang transaksi-transaksinya itu via aplikasi Aulia tadi. Nah, mm-mm. itu nanti ada yang namanya sinkronisasi, Pak. Jadi sinkronisasi tadi untuk Core Aulia itu kan bisa online, bisa offline, Pak ya. Jadi bisa dijalankan nanti ketika mamanya jaringan lagi down, itu masih bisa digunakan, masih bisa transaksikan. Nah, ketika online lagi nanti baru bisa dilakukan sinkronisasi, Pak, atau dikirim data tadi. Pengiriman datanya via aplikasi Core dikirimkan ke dalam SIM Kopdes tadi, seperti itu, Pak. Jadi tidak otomatis, tapi nanti ada tombol untuk pengiriman datanya tadi, seperti itu. Oh, tombolnya dari yang Core Aulia ya, yang Ya, satunya benar. lagi tadi ya, Tombolnya dari Core yang Aulia. dijelaskan Bang Ayani tadi ya. Ya, benar. Ah. Oh, artinya nggak perlu lagi mengentry jumlah transaksi simpanan pokok di dalam itu kan. Iya, tidak perlu karena di sini kalau kita cek ya di sini di laporan nantinya akan ada yang namanya sebentar, saya coba logout dulu. Hmm, Karena dikhawatirkan pengurus itu kan nanti jadi dua kali kerja dia mas. Untuk internal kita pakai Aulia, tapi harus ada wajib lapor ke kementerian itu kan melalui Simkopdes gitu kan. Nah, seperti ini Pak contohnya. Jadi nantinya ketika disinkronisasi datanya akan dikirimkan ke laporan sini, Pak. Jadi di sini ada laporan arus kas, kemudian ekuitas, jurnal, kemudian laba rugi, neraca dan lain-lain. Jadi data anggota juga ada nanti. Nah, di data anggota ini tadi itu sudah masuk Pak simpanan pokok, wajib, khusus, kemudian sukarela, berjangka dan lain-lain. Nah, seperti itu. Kemudian nantinya di sini akan ada yang namanya integrasi SIMKOBDES. Nah, integrasi SIMKOBDES ini nantinya akan mengirimkan data tadi, Pak. Jadi di sini ada yang namanya SINS. Nah, ini ada sincing. Nah, ini yang mengirimkan data tadi dari si CMS Auliasoft tadi ke dalam SIMKOBDES tadi, Pak, seperti itu. Jadi otomatis tidak menginput dua kali. Kalau untuk ini bukti transaksinya, kalau di Simkopdes kan ada ya bukti transaksi dan ada logo kementerian, ada logo Simkopdes. Kalau di kita gimana mas untuk bukti Ya, transaksinya? untuk jurnal, Pak, ya maksudnya ya. Bukan bukti transaksi ketika ini anggota membayar simpanan pokok gitu kan, ada truk pembayaran gitu. Oh iya, Oh ya. baik. Baik, kalau seperti itu nanti di sini Pak, itu ada di core aplikasinya.
Bentar saya saya share lagi di sini. Ini masih kelihatan Pak untuk layar saya? Belum, belum kelihatan ya. Oke, kita coba sharekan lagi. Kok nggak bergerak ya? Belum. Ah, Ya udah. ini ya, sudah. Ah, ya. Mm-mm. Oke, udah. Berarti di sini Pak, nanti waktu cetak itu maksud Bapak cetak validasi Pak ya atau slip ya? Ini, maaf. Oke, baik. Berarti seperti ini Pak. Jadi nanti cetaknya seperti ini. Kita klik cetak slip. Nah, sini nanti biasanya waktu transaksi itu kan Pak, setelah di transaksinya disimpan, nah ini kita cetak slip nanti. Nah, ini contohnya seperti ini. Biasanya kan kalau cetak slip itu Bapak pakai printer apa? Printer biasa atau printer khusus untuk passbook itu Pak? Nah, itu yang belum tahu. Kan nanti gerai itu kan akan diberikan komputer sama perlengkapannya ya Betul oleh betul. dinas itu kan. Nah, Nah, jadi yang diminta ini Mas, kalau bisa bentuk slipnya itu sesuai dengan yang SIM Kopdes punya. Jadi SIM oh Kopdes itu kan bisa. sudah punya bukti, bukti transaksinya ya. Itu Betul betul. kayaknya seperti memanjang kayak di Indomaret gitu kan. Ah iya baik. Bukti transaksinya. Nah, karena itu udah disosialisasikan eh, setiap yang bayar simpanan pokok dan simpanan wajib itu akan mendapatkan struk seperti ini gitu kan, ada logo-logonya gitu kan Mas. Betul betul. Bisa Pak itu nanti bisa di customize mengenai cetak bukti di core induknya. Nah, tampilannya contoh seperti ini dulu Pak. Nanti kalau misalkan ada penambahan atau mau di upgrade atau mau di-update bisa kami updatekan Pak itu. Nah, ini contoh bukti slip untuk pembayaran tabungannya Pak. Contohnya seperti ini. Oke, seperti itu Pak untuk yang demo unit core. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita beralih ke unit sembako Pak atau toko? Cukup ya, soal saya cukup. Oke, baik. Berarti kalau sudah kita lanjut ke unit sembako. Berarti ini kita masuk ke aplikasinya. Sama Pak, ini jadi satu desktop ya. Cuman di sini ada pilihannya. Kita pilih yang sembako. Nah, lalu kita masuk ke aplikasinya. Oke, sudah. Nah, setelah itu kan di sini ada Oh, dia beda ya. sorry, gimana? Ada icon tersendiri lagi di bawah tadi ya Mas ya. Ada Pak, di sini ada pilihannya. Jadi kan di sini aplikasinya kita ada 8 all in one Pak. Jadi ada 8 ini Ini unit kan tadi kayak ada bantu unit ya. usahanya dalam satu aplikasi Pak. Iya. Dalam satu Mas ya, folder. kalau gitu dipencet sembako, itu ada icon di bawah ya. Sembako. Ini ada nih, cold storage, apotek, logistik dan Tidak, klinik. tidak pencet yang sembako. Yang mana Pak? Yang sembako. Iya, itu pencet yang itu Mas. Yang sembako. Iya. Oke. Nah, Nah, ini ini. kan tadinya ubah ya. Ah, ada Baik. sampingnya itu ya. Ada Ini sampingnya Pak, website dia atau ke gimana? beranda baru Pak atau halaman baru. Oh, Mm-mm. jadi Jadi itu di, bisa digunakan di ke 88 unit usahanya. Berarti nanti ada 8 kayak gitu, Mas. Atau gimana? betul. Jadi gini kan kita buka yang sembako, Oh, halaman baru, apotik, nah halaman baru lagi seperti ini Pak. oh, oh iya, iya, iya. Nah, jadi kan Ini sesuai dengan bisa. nama unit Kopdesnya yang usahanya Pak. Nah, ini Mm-mm. kita masuk ke aplikasinya yang unit sembako dulu. Oke. Sudah, setelah itu di sini kan biasanya kalau Bapak ada unit Kopdes pasti ada yang menyediakan barang Pak ya atau pemasok. Jadi kita ke sini dulu ke master data, daftar supplier. Nah, di sini kita tekan tombol tambah Pak nama supplier misalkan dari Indo Marco misalkan atau Indo Grosir misalkan seperti ini, simpan. Nah, lalu kita tekan exit, Pak. Setelah itu kita daftarin produk barangnya, master data, daftar item. Nah, kita tekan tambah. Kita masukkan produk
sistemnya contoh di sini ya. Contoh di sini, kalau misalkan dari pihak Kopdesnya punya alat scanner, ini silakan di-scan aja Pak. Tapi kalau tidak ada, kita ketik manual 8998999940106. Nah, seperti ini. Kita masukkan di sini by fresh misalkan. Oke, sudah. Setelah itu by fresh ini kita kasih berapa ukurannya 302 mililiter. Oke, mili ya. Oke, kita masukkan di sini jenisnya pengharum ruangan. Nah, sudah PCS, kita klik kode pemasok, pilih yang Indogrosir. Kita masukkan harga modal. Harga modal misalkan 12.000, dijual harga grosir khusus ke anggota misalkan 13.000. Nah, sorry, 13.000 ya. Lalu ke bukan anggota atau orang biasa yang bukan member 15.000. Nah, berarti kita tekan simpan, Pak. Setelah itu Kopdesnya juga menyediakan untuk apa namanya rak item barang titipan atau konsinyasi anggota. Misalkan anggota itu dia mau menitipkan nih barangnya. Nanti kan dijual ke pihak Kopdes ini sebagai apa namanya? Sebagai wadah untuk menjualkan barang titipan anggota tersebut. Jadi kita masukin dulu Pak sama aja ke master data, daftar supplier, kita tekan tambah. Kita contoh misalkan titipannya misalkan atas nama Ibu Jumiarti, contoh misalkan seperti ini, simpan. Nah, jadi kan di sini kita daftarin Pak untuk produk yang titipannya. Produk titipannya kita kasih aja kode seperti ini karena tidak ada label label kode barcode-nya. Contoh misalkan donat misalkan, donat kentang misalkan seperti ini. All donat kentang semua rasa. Nah, seperti ini. Jenisnya berarti makanan atau jenisnya konsinyasi ya. Konsinyasi. Nah, seperti ini. Lalu kita pilih PCS, kita pilih di sini kode pemasoknya Ibu Jumiarti, kita isi di sini harga modalnya misalkan 1.200 misalkan. Dijual misalkan 1.500. Nah, lalu kita tekan simpan. Nah, setelah itu kan ini untuk mengisi jumlah stok barangnya, Pak, kita harus ke fitur pembelian untuk menginput nota pembeliannya. Nah, di sini kita masukkan Indogrosir, kita masukkan nomor faktur atau nota pembeliannya, enter. Kita masukkan jumlahnya satu lusin, berarti 12 pieces. Kita tekan C atau scan barangnya. Nah, kita masukkan di sini produk barangnya. Oke, kita pilih, keluar, enter. Nah, di sini kalau misalkan bayarnya tunai, kita tekan F6, Pak. Nah, lalu kita masukkan untuk produk yang konsinyasinya. Kita klik pemasoknya kembali. Nah, kita masukkan di sini tanggal sesuai tanggal hari ini. Misalkan tanggal hari ini 23 ya. 23.06.2026. Nah, kita masukkan di sini Ibu Jumiarti tadi beliau menitipkan produk barangnya misalkan ada 100 donat misalkan. C, kita masukkan donat. Kita pilih, keluar, enter. Nah, berarti kan totalnya 120.000. Nah, ini polanya seperti ini, Pak. Kalau barang titipan, misalkan barangnya laku, baru dibayarkan. Tapi kalau misalkan dari pihak Kopdisnya beli putus, berarti kan langsung tunai, Pak. Ini kita anggaplah misalkan barangnya kalau laku, lalu dibayarkan, Pak ya. Nah, kita tekan F7 berarti. Nah, nanti kan barangnya belum uangnya belum kita bayarkan karena belum ada yang laku. Berarti kita kreditkan. Nah, kita tekan tutup. Nah, setelah itu kita lihat stok barangnya, Pak. Jadi di sini stok barang yang siap dijual. Nah, seperti ini. Ini stok barangnya. Oke, sudah kita close preview dan tekan tombol keluar. Setelah itu kita lanjut ke transaksi, Pak. Kita ke fitur penjualan, daftar penjualan. Nah, di sini kita transaksikan, Pak. Misalkan ini transaksi umum yang bukan anggota. Berarti kita isi enter. Nah, lalu kita isi di sini dia ambil donat misalkan, ambil donat misalkan ada 5 misalkan. C, kita masukkan donat. Nah, kita pilih barangnya, keluar, enter. Nah, sudah 7.500 ya. Bayar di sini
10.000 misalkan. Enter 2 kali. Nah, nanti bentuk struknya seperti ini, Pak. Kalau dari pihak Kopdesnya menggunakan printer struk. Nah, contohnya seperti ini tampilannya. Nah, ini struk yang seperti di minimarket itu, Pak. Oke, ada kembalian 2.500. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana misalkan ada anggota yang transaksi. Berarti kita ke daftar sini Pak, kita tutup, kita ke fitur master data, daftar pelanggan. Nah, sebelumnya kan di Induk itu sudah kita daftarin Pak anggotanya. Jadi di sini kita tidak usah menginput lagi Pak, langsung aja sinkronisasi anggota Induk. Nah, jadi secara otomatis, tekan OK ya. Secara otomatis data anggota yang di aplikasi Core Induk yang sudah kita input tadi atas nama Budi, maka akan masuk di sini Pak datanya. Nah, ini atas nama Budi. Jadi apa yang dimasukkan operator Bapak di Core Induk simpanan pokok yang pencatatan itu akan masuk di sini Pak. Nah, nanti Bapak tekan sinkronisasi anggota Induk. Nah, sekarang kita input penjualannya Pak. Tekan tombol C, kita masukkan Budi. Nah, Budi ini dia transaksi nih, keluar enter. Dia transaksi misalkan ada 2, misalkan C, kita masukkan di sini buy fresh, kita pilih keluar enter. Nah, oke, sudah. Setelah itu dia ambil juga untuk donat, tekan tombol C atau scan barangnya donat. Nah, kita pilih keluar enter. Nah, setelah itu kalau misalkan pembayarannya mau dikredit atau di eh, apa namanya mau di non tunaikan dia bayarnya nanti tekan F7 Pak di sini. Tombol F7 untuk kreditnya. Kalau bayarnya tunai tekan F12 aja Pak langsung tunai atau isi di kolom bayar tadi. Ini contohnya aja ya kita bayarkan kredit ya F7. Nah, berarti kan di sini dia bayarnya nanti akan tertagih Pak di laporan registernya. Nah, di sini laporan registernya akan tertagih bahwa dia ada mengambil barang senilai ini. Nah, ini Pak nilainya. Oke, kita close preview dan tekan keluar. Sekarang bagaimana cara melakukan pembayarannya Pak? Pembayaran itu ke fitur penjualan, bayar jual, tekan tambah. Kita masukkan di sini Budi tadi, kita pilih. Keluar oke. Nah, kita masukkan keterangannya lunas misalkan. Oke. Nah, oke simpan. Lalu kita cek di laporannya Pak. Di laporan keuangan. Nah, di sini ada laporan keuangannya. Nah, jadi masing-masing unit usaha itu punya laporan neracanya sendiri Pak. Jadi di seperti ini untuk tampilannya. Nah, ini bentuk neracanya. Dan ini bentuk laporan tambahan. Nah, ini neracanya, Pak. Nah, seperti ini. Oke, untuk unit sembako, seperti itu, Pak. Untuk demonya, di sini ada juga laporan omsetnya. Nah, ini laporan omsetnya seperti ini. Dan di sini ada juga laporan stok barang ya. Jadi apa yang kita input oleh si kasir akan mengurangi nilai sisa stok barang unit toko atau minimarket Kopdesnya. Nah, seperti itu. Baik Pak, ada yang mau ditanyakan dari demo unit Kopdes yang toko Pak? Oke, di sini ada Bapak Fauzan baru berhadir. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Oh ya, Mas, izin Oke, silakan. pertanyaannya gini Mas, yang paling dikhawatirkan itu sekarang manajer-manajer sekarang yang sedang dilatih ya SCPI gitu kan. Itu kan ada isu kalau nanti akan dikelola oleh Agrinas 2 tahun. Yang dikelola Mm, paling utama itu masalah sembako itu kan, mm, minimarketnya gitu. Nah, eh, kawan-kawan masih meragukan apakah nanti Agrinas ini punya sistem tersendiri karena dia mau buat sistem seperti Indomaret gitu ya. Jadi
Waduh. eh, tentang laporan stok di KDMP itu udah otomatis ketahuan dari distributor centernya kayak gitu kan. Jadi gitu kita nawarin sistem kita ada sembako lah. Nanti kan sembako itu dikelola Agrinas bukan pengurus kayak gitu kan. Mm-mm. Nah, Mas ada dapat informasi nggak sejauh ini? Apakah nanti sistem kita ini akan diaplikasikan di lapangan atau nanti tiba-tiba muncul aplikasi baru selain dari Simkopdes gitu ya. Kalau di Simkopdesnya kan memang ada fitur untuk sembako Mas, tapi kan dia nggak sedetail itu gitu kan. Tapi sudah mulai ada. Nah, apakah nanti Agrinas itu punya sistem tersendiri lagi untuk yang sembako ini gitu. Gimana Mas informasi sekarang? Baik, kalau seperti Eh, itu mungkin dari Pak Ramadi coba dijawabkan. Oh, baik, baik. Terima kasih. Jadi begini, Pak. Jadi selama ini memang untuk Kopdes ini kan sistemnya ini kan lagi apa namanya belum ada kepastian yang jelas gitu lah. Karena memang kan dari sisi operasionalnya sendiri kan belum dilakukan. Nah, tapi kalau kita lihat dari pergerakannya ini, kalau untuk usahanya Kopdes itu kan sekarang kan diarahkan ke usaha minimarket atau toko gitu kan. Seperti konsepnya Alfa Indo itu ya. Hmm. Nah, di situ kan biasanya diperlukan namanya aplikasi pos kasir. Nah, pos kasir itu layaknya seperti yang didemokan kita ini. Jadi di aplikasi Aulia Shop yang 8 in 1 tuh di sana juga ada aplikasi pos kasir. Kemudian di Simkopdes sendiri juga ada aplikasi pos kasir. Hmm. Kemudian Agrina sendiri dia kerjasama kalau nggak salah dengan perusahaan itu juga nanti basisnya aplikasi kasir karena memang dia kan usahanya nanti di toko ya kan di aplikasi retail gitu. Nah jadi di sini ada 3 pilihan aplikasi kasir. Nah, kalau nanti misalnya Agrinas yang maju, ya pasti kan mereka akan mengajukan aplikasi mereka kan di aplikasi perkasiran di toko retailnya. Hmm. Nah, artinya untuk si Agrinas pasti dia fokusnya ke sana, ke toko gitu kan. Karena memang dia kan fungsinya ke situ Agrinas itu, ke aplik usaha tokonya. Nah, Hmm. kemudian kalau dari sisi Aulia Shop, kita ini aplikasi bukan hanya aplikasi perkasiran yang kita kembangkan, karena memang dari sisi Kementerian Koperasi, nah kita bicaranya kan Kementerian Koperasi sekarang. Kalau tadi kan kita bicaranya Agrinas. Kalau Agrinas pasti mereka akan pakai aplikasi kasir sendiri kan, karena dia yang ngelola, pasti dia punya aplikasi sendiri. Nah, tapi itu kan sisi usaha, maksudnya usaha toko yang dikelola oleh Agrinas. Nah, tetapi dari sisi Kementerian Koperasi, koperasi itu kan bukan sekedar hanya usaha toko begitu kan, karena Hmm. koperasi ini usahanya lebih luas gitu. Sehingga dari Kementerian Koperasi saat ini dia membuka kerjasama dengan beberapa vendor aplikasi seperti Aulia ini yang terintegrasi dengan Simkopdes. Nah, jadi tujuannya adalah bukan hanya untuk pelaporan aplikasi usaha, tapi juga aplikasi core koperasinya. Nah, yang tadi yang pertama didemokan oleh Mas Yani tadi, itu aplikasi induk koperasi namanya. Nah, jadi aplikasi induk koperasi ini inilah nanti yang sebenarnya yang harus dipegang oleh pengurus. Karena kan nanti selama 2 tahun ini kan mau tidak mau itu pengurus harus bertanggung jawab walaupun usahanya dipegang oleh Agrinas, tapi pengurus kan wajib bertanggung jawab terhadap anggota. Nah, pertanggungjawaban pengurus ini itu nanti diimplementasikan atau direpresentasikan melalui aplikasi koperasi ini. Jadi di sini nanti akan terlihat pengelolaan. Nah, seperti ini laporannya. Jadi ada laporan
uang masuk, uang keluar. Nah, ini neraca koperasi namanya. Jadi dari neraca ini dapat dilihat nanti investasi kemana, uangnya dari mana. Nah, ini adalah pertanggungjawaban dari pengurus. Kalau di Agrinas ini tidak ada seperti ini kan, karena dia fokusnya tadi ke usaha gitu kan. Nah, kemudian di sini kita juga menyediakan laporan konsolidasi nanti. Nah, konsolidasi. Ini adalah laporan konsolidasinya yang nanti akan terintegrasi dengan Simkopdes. Jadi nanti yang dilaporkan ke Simkopdes itu data-data anggota koperasi, kemudian simpanan pokok wajib, kemudian usaha yang sudah dikelola oleh pengurus, baik usaha yang dikelola oleh Agrinas atau pengurus sendiri punya punya ide usaha sendiri gitu kan di luar yang telah ditentukan oleh Agrinas misalnya. Nah, pelaporan-pelaporan pengurus itulah yang nanti dikelola oleh aplikasi Core Koperasi ini. Nah, jadi aplikasi Core Koperasi Aulia Shop ini atau yang lain yang bekerja sama dengan Kementerian Koperasi itu bukan hanya sekedar untuk aplikasi toko, tetapi dia lebih mengarah ke laporan eh, koperasi konsolidasi. untuk nanti dilaporkan di saat RAT atau nanti dilaporkan ke Simkopdes. Nah, begitu kira-kira Pak jawabannya. Baik, Mas. Jadi nanti kalau misalkan Linas itu punya sistem tersendiri, itu berarti gini ya, sinkronisasi selanjutnya itu antara sistemnya Agrinas dengan sistemnya kita ya, Mas ya. Supaya laporan penjualan mereka, laba ruginya kita dapat tersinkronisasi ke kita ya. Nah, nanti gini Pak. Jadi kalau di koperasi biasanya udah biasa kan nanti ada koperasi nanti bisa kerja sama Indomaret gitu, ada koperasi. Ada kerja sama koperasi dengan Lotte kan biasa ada Lotte Mart apa itu dia kerja sama ke situ. Atau koperasi itu kerjasama mendirikan ini saham-saham Indomaret misalnya, saham-saham Alfamart. Nah, konsepnya kan seperti itu. Sehingga nanti untuk pelaporan yang di aplikasi usaha itu nanti kita input kembali Pak di aplikasi toko di Aulia ini, tapi bukan detailnya Pak, tapi total omsetnya. Misalnya satu hari total omsetnya sekian. Nah, itu nanti dimasukkan ke aplikasi toko di Aulia ini untuk konsolidasi laporan koperasi begitu. Oh, itu manual Nah, aja ya, Mas. jadi untuk operasionalnya kan untuk pos kasir bebas mau mau menggunakan yang mana nggak ada masalah. Tapi nanti untuk konsolidasi laporan keuangan koperasinya kita bisa konsolidasi di laporan Aulia ini yang di core induknya ini yang nanti akan terintegrasi dengan ya untuk kontrol pengurus gitu kan sejauh mana pengurus mengontrol keuangan koperasi, keanggotaan, investasi dan seterusnya. Jadi ini lebih mengarah ke aplikasi core koperasinya begitu. Mm-mm. Manual ya, Mas, masukannya ya. Masukinnya nanti gini, contoh Mas Yani, misalnya ada omset penjualan satu hari. Baik. Nanti Omset dimasukin aja Mas sehari. Yani ada kode misalnya, bikin aja kode barang. Kode Oke, baik. barang total aja, yang totalan. Baik, berarti di sini untuk menginput omsetnya itu contoh seperti ini Pak ya, di laporan unit toko. Misalnya itu hari ini misalnya ada penjualan 20 juta misalnya. Kemudian HPP-nya misalnya 15 juta. Nah, coba masukin Mas ini. Baik, Bikin aja di daftar stok dulu, coba daftar stok. Nah, bikin aja kode. Nah, itu dikasih nanti penjualan tanggal berapa. Nah, nanti itu. Kemudian, nah, anunya berapa? setnya misalkan 5 juta deh. 5 juta, oke. Penjualannya misalnya 7.500.000. Oke, simpan. Nah, coba langsung lakukan penjualan. Oke, simpan.
Nah, gini Pak. Jadi nanti kalau Anda lihat di transaksi keuangan, udah otomatis tuh masuk ke laporan keuangannya. Nah, gini Pak. Jadi ini untuk mencatat mencatat omset-omset yang yang menggunakan aplikasi di luar Aulia kan. Jadi tinggal totalnya aja. Kita lihat di aplikasi mereka berapa totalnya, berapa HPP-nya, nanti masukin ke Aulianya gitu kan. Nanti otomatis terintegrasi dengan laporan keuangan di Aulianya ini. Nah, seperti itu Pak caranya. Jadi tidak terlalu sulit untuk mengintegrasikan. Nah, otomatis nanti jadi SAU Pak, SAU di koperasinya. Nah, gini, kan ada SAU-nya tuh. Iya Mas, berarti nanti ini per produk ya untuk mengentrynya supaya dapat HPP per produknya ya. Kalau kalau misalnya aplikasi ini digunakan secara full, berarti dia per item barang, per produk. Tapi kalau misalnya nanti untuk operasional tokonya menggunakan aplikasi lain, jadi setiap akhir periode kita akan memasukkan totalnya aja Pak. Contoh tadi, total penjualan hari ini misalnya 5 juta, apa tadi? 7.500.000 kan, mau HPP-nya 5 juta, jadi kita masukin satu kali transaksi omset pada hari itu aja tuh kalau menggunakan aplikasi lain misalnya sebagai operasionalnya. Tapi Oh, kalau HP. menggunakan aplikasi Aulia ini sebagai operasional tokonya, maka akan dimasukin per item barang. Jadi transaksinya dilakukan di aplikasi Aulianya, begitu. Kalau yang global tadi Mas, berarti HPP-nya udah langsung tercatat ya di pos kasirnya aplikasi Agrinas misalnya. Lihat Ya, betul. transaksi omset 7,5 juta itu 5 juta tadi kan dari berbagai item barang yang kira-kira total HPP-nya segitu gitu lah ya. Ya, iya betul. Jadi kan nanti di setiap aplikasi pos kasir tuh pasti ada laporannya Pak, laporan ini penjualan dan HPP-nya gitu. Nah, jadi kita Mm-mm. catat satu akhir periode misalnya dia dia menggunakan aplikasi yang si tokonya Simkopdes boleh juga kan. Setiap hari kan si toko lapor aplikasi toko harus melaporkan dia penjualan. Ini seperti contoh yang di sini Pak. Ini contoh di Aulia kan. Jadi di sini dapat dilihat hari ini penjualan 7,542, modalnya 5. Nah, total itu nanti dimasukin ke aplikasi Kork Aulianya kalau menggunakan aplikasi lain gitu. Tapi kalau menggunakan Aulia maka otomatis sudah terintegrasi gitu. Kasih, oke. Mm-mm. Oke, siap Jadi Mas. aplikasi Aulia ini mengapa diperlukan pengurus? Karena kan pengurus ini dalam tahap-tahap seperti ini kan juga harus punya kendali kan. Dia harus punya Mm-mm. kendali laporan keuangan, kendali apa, uang masuk keluar, kendali uangnya dari mana. Kan dia harus punya laporan. Laporan yang Mm-mm. jelas di 2 tahun berjalan ini kan walaupun dikelola Agrinas, pengurus kan punya kewajiban dia untuk transparansi juga ke anggota atau pihak lain yang memerlukan laporan dia bisa merepresentasikan laporannya kan gitu. Nah, kenapa aplikasi Aulia ini diperlukan begitu, Mas? Mm-mm. Oke, baik Mas. Oh, Hmm. Prof Martin bergabung ya. Apa kabar, Prof? Alhamdulillah, ada Alhamdulillah. dua agenda Mantap. hari ini. Alhamdulillah. Oke, silakan ada yang mau ditanyakan kembali. Jadi prinsipnya Aulia Shop ini untuk artinya bukan hanya untuk usaha toko, bukan usaha simpan pinjam, tapi dia lebih mengarah juga ke integrasi konsolidasi laporan koperasi. Jadi nanti yang digunakan di RAT anggota. Jadi lebih mengarah pengelolaan dana-dana anggota gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi bukan hanya ERP, aplikasi untuk perkasiran, tidak. Tapi dia lebih ke aplikasi koperasi itu sendiri. Gitu. Oke, silakan ada yang mau menanggapin atau apa sharing-sharing, silakan, nggak ada masalah. Kita sharing-sharing aja. Nanti kita akan coba menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Waalaikumsalam. maaf, mohon Silakan, Pak. maaf, kami Hmm. baru bergabung dikarenakan mati lampu, Pak Oh, Direktur. baik. Oke, silakan, Ya, silakan. kembali hadir. Iya. Silakan. Tadi pagi saya coba buka aplikasi Simkopdes. Di sana sudah ada PT Aulia Shop ya untuk Oh, iya, betul, korporasinya, betul. Pak.
Nah, tetapi di tempat kami itu belum berjalan gitu KDMP-nya. Nah, ini Oh, baik. baiknya bagaimana ya? Apakah pengurus harus mengklik dulu nanti apabila ada dana langsung order atau gimana ya Nah, saran itu mohon maaf. kalau kita sarankan ini Pak, karena aplikasi Aulia ini kan tadi lebih mengarah ke ini, ke pengelolaan laporan keuangan koperasi. Nah, jadi artinya bagaimanapun kekosongannya operasional saat ini, pengurus kan harus punya punya materi kan, punya data, punya materi yang mau disampaikan ke anggota kalau ada anggota yang nanya gitu. Atau misalnya ada pihak-pihak lain yang bertanya mengenai laporan keuangan koperasi kita seperti apa. Nah, disitulah fungsinya kalau kita menggunakan aplikasi Aulia. Jadi dari situ kita bisa memberikan pelaporan yang lebih rinci dan detail begitu. Nah, seperti itu Pak sarannya. Walaupun kooperasinya belum berjalan misalnya. Artinya usahanya belum ada gitu kan. Tetapi kan dari sisi pelaporan ini Pak, simpan pokok wajib anggota. Nah, itu kan kita sudah menjalankan itu kan. Sudah ada anggotanya maksudnya. Nah, sehingga kita harus bisa melaporkan itu juga ke pihak manapun yang memerlukan. Nah, alangkah baiknya kan pelaporan-pelaporan kita berikan itu udah berbasis aplikasi gitu. Jadi trust-nya akan lebih lebih kuat gitu kan ke koperasi yang kita bangun. Seperti itu Pak kira-kira jawaban dari kita. Nanya Prof. Oh baik, silakan Pak. Loh, terima kasih baru bergabung Baik. karena hari ini memang ada dua agenda. Yang pertama adalah ujian LSP tentang pendampingan koperasi KDMP. Yang kedua ya dengan Olesoft. Yang Oh iya. perlu tanyakan, Prof, langkahnya kan begini. Di dalam KDMP maka tentunya ada beberapa aspek laporan yang kemudian berdasarkan pada unit usaha yang ada. Maka tentu dalam hal pelaporan itu di Auliasoft itu kan ada namanya neraca Indo atau laporan Indo sebagai bagian dari konsolidasi data. Maka langkah utama dan yang pertama yang kita lakukan, apakah harus kita masuk pertama kali di laporan Indo, maka kemudian baru masuk pada unit-unit usaha yang ada. Karena hemat saya di laporan Indo itu adalah data Indo yang kemudian bisa didistribusikan kepada unit-unit usaha. Misalnya modal sudah ada, kemudian akan didistribusikan nih kepada unit usaha sifat pinjam, pembukuan dan sebagainya. Nah, langkah secara real dalam input data berkaitan dengan KDIP, apakah kita harus masuk pertama kali di laporan induknya atau baru nanti akan distribusikan kepada unit usaha yang ada. Terima kasih, Prof. Oh baik, makasih Pak Nid. Oke, sekarang kita coba simulasi di aplikasi aja. Ya, coba Mas Yani simulasikan dulu dari simpanan pokok anggota dulu ya, pokok wajib gitu kan ya. Nah, coba. Itu kan dana masuk anggota dulu. Oke, Mas Yani coba simpanan pokok wajib. Nah, kemudian nanti coba lagi misalnya ada dana masuk dari mana lagi, Prof, selain pokok wajib biasanya. Apa hibah kah? Ya, Atau hibah. dari zaman perbankan? Biasanya kalau dari dana himbara itu kan akan masuk ke dana hibah atau modal koperasi secara anggota atau gimana Bu? Biasanya. Oke, baik. Kita simulasinya ini aja lah. Pertama itu simpanan pokok wajib anggota, yang kedua dana hibah, yang ketiga dana pinjaman bank ya. Ada
ada 3 sumber dana nih yang kita mau simulasikan dulu untuk kas masuk, nanti baru investasi ke unit usaha mana gitu kan ya? Iya, 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 iya. Oke. Silakan Mas Yeni. Pertama dari sembilan pokok wajib, kedua nanti dari hibah, yang ketiga dari pinjaman perbankan. Oke, silakan nih kita demokan dulu Prof ya untuk ininya, simulasinya. Siap. Oke Mas Yeni, lanjut simulasinya pakai anu aja, suara juga simulasi anu juga. Dijelaskan. Baik, ini saya buka kembali untuk data simpanan pokok dan wajibnya. Kita daftarkan untuk calon anggota. Kita ke fitur tabungan, daftar anggota simpanan. Nah, contoh di sini kita tekan tambah. Nah, kita masukkan nama anggotanya atas nama saya sendiri. Oke, sudah. Setelah itu kita pilih di sini kolom rekening. Nah, kolom rekeningnya bisa kita gunakan yang simpanan pokok. Lalu kita tekan simpan. Nah, tambah lagi, kita gunakan lagi data yang sudah terdaftar atas nama saya sendiri. Oke, kita pilih. Kita buka yang wajibnya. Oke, ini untuk simpanan pokok dan wajib sudah didaftarkan. Oke, sekarang kita tekan tombol exit. Setelah itu kita ke fitur kasir, transaksi tabungan. Nah, setelah itu kita tekan tombol tambah, kita setorkan uangnya. Namanya kita pilih, selesai, oke. Nah, untuk sandi simpanan pokok itu setoran awal pakai 175 ya. 175. Nominalnya kita kasih saja misalkan 100.000. Enter. Simpan. Nah, tambah lagi kita cari data lagi untuk simpanan wajibnya. Nah, ini ada keterangannya wajib, kita pilih. Selesai. Untuk setoran awal yang wajib itu 174. Nah, keterangan seperti ini tekan OK saja, ini bisa kita ketik manual. Nah, seperti itu kita masukkan nominalnya 20.000. Oke, simpan. Nah, lalu kita tekan tombol exit. Setelah itu di pelaporannya akan otomatis di sini di bagian neraca ya, di bagian neraca. Nah, ada muncul laporan. Nah, ada uang masuk 120.000. Nah, 120.000 ini kita lihat mutasinya. Mutasinya itu dari mana? Ke fitur keuangan, laporan keuangan. Di sini ada namanya buku besar. Nah, di sini kita lihat neracanya. Kita gunakan akun 111 300. Nah, lalu kita lihat tanggalnya, kita pilih Juni dan tekan centang bulanan. Nah, ini uangnya dari sini Pak untuk mutasinya. Lanjut ke Mutasinya. anu pinjaman. Nah, Pinjaman dan hibah. pinjaman, oke. Pinjaman di sini ke transaksi keuangan. Nah, Pinjamannya misalnya 500 juta. oke, tekan tambah. Di sini kita cari sandi. Di sini sandinya sudah ada atau belum untuk pinjaman. Barang. Nah, ini ada ya, nih. Penerimaan bank, Pak ya. Penerimaan bank. Penerimaan bank. Oke, kita pilih 841. Nah, pinjaman dari bank. Sip. Oke, 500 juta berarti. Oke, 500 juta. Oke. Oke, ulang. Oke, sudah ulang. Oke, kita ulang. 50. Oke, simpan. Nah, lalu kita tekan Oke, exit. cek Kita cek. lagi neracanya. Neraca saldo. Neraca Nah, ini saldo. neraca. Yang neracanya tadi kan, yang neraca anunya, dashboard tadi langsung. Oke, data dashboard. Kita pilih yang ini, preview. Neracanya. Nah, ini Pak, neracanya nanti muncul dana masuk ya. Dana masuk 90 wajib dan utang himbara 500 juta. Sehingga ada kasnya kan 120.000 ya Prof ya, dana yang masuk Iya. kan. Ya. Kemudian mau diinvestasikan kemana nih? Contoh kita investasikan ke gerai sembako ya. Ya, Oke, kita sembako atau investasikan ke gerai simpan sembako, pinjam. ke transaksi keuangan, tekan tambah. Gerai sembakonya 300 juta, unit usaha simpan pinjamnya 200 juta. Oke. Bukan, jangan terlalu. Oh ya biar aja.
Gerai Sembakonya sembako. 300 juta. Oke. Ada yang teknis ada KDMP ya. Nanti ke unit simpan pinjamnya 200 juta. Si Lina Uleso kan sudah ditunjuk oleh kementerian. Iya. Oke, kita masukkan tadi berapa untuk sembakonya? 300 juta. 300 juta. Tapi berapa? Simpan. Dan unit simpan pinjamnya 200 juta. Nah, gitu ya, Bras. Gitu ya, Prof ya. Simulasinya kan itu uang penyaluran anunya. Dari sisi core-nya berarti. Oke. Ya, Prof, itu sudah didistribusikan ya tentang aplikasi yang KDMP ya. Ada di ya. Iya, ada. Nah, ini Prof, tuh kan sudah tercatat neracanya tuh. Ada investasi ke sembako 300 juta, ada gerai unit usaha simpan pinjam 200 juta. Sisa uangnya 120.000, Prof. Udah disalurkan semua ya. Nah, di Indo ini ya. Di Indo Pak, ya, betul. Oke, tutup. Kemudian coba lihatkan Mas Yani neraca konsolidasi. Nah, ini Prof, neraca konsolidasinya beda dia. Bentuknya seperti ini. Jadi di konsolidasi itu dia dikonsolidasi tetap aja kasnya 500 juta tadi kan. Karena memang kas memang segitu kan secara menyeluruh kan ini. Kemudian nanti ada piutang unit usaha, ada piutang persediaan barang. Nah, inilah neraca konsolidasi, Prof. Dari induk sama semua unit usaha. Nanti inilah yang kita cetak foto RAT kan. Ya, cetak RAT, dikirim ke Simkopdes. Nah, seperti ini nanti bentuk neraca konsolidasi yang dikirimkan. Yang totalnya begitu. Iya. Oke, kemudian lihat lagi Mas Yani laba rugi konsolidasi. Nah, ini laba konsolidasinya, Prof. Jadi di sini bukan hanya pelaporan induk tadi, tapi di sini yang semua. Jadi ada pendapatan toko, pendapatan simpan pinjam, biaya-biaya. Nah, ini adalah untuk konsolidasi laporan seluruh unit usaha gitu. Nah, ini juga nanti yang dilaporkan di RAT kan, sama dikirim ke Simkopdes gitu. Siap. Oke, nah untuk aplikasi core-nya udah bisa dipahami ya, Prof ya. Yang untuk core-nya dulu nih. Siap, tinggal diterapkan di masing-masing KDMP nanti ya. Ya, sesuai aliran dananya, Prof. Siap. Aliran dananya di induk bagaimana, aliran dananya ke unit usaha bagaimana, kemudian unit usahanya operasionalnya aliran dananya seperti apa gitu. Prof ya. Pekerjaan agak padat juga ya untuk yang KDMP ya. Karena input datanya mesti yang pertama di induknya, kemudian ditransaksikan di masing-masing unit usahanya. Ya, betul. Jadi dia Prof, otonom. Otonom tuh induk punya kontrol kas sendiri kan. Unit toko kan harus punya kontrol kasnya sendiri kan. Atau nanti unit simpan pinjam dia punya kontrol kontrol kasnya sendiri. Karena dari sisi saya struktur yang dibangun oleh Agrinas itu kan diperlukan katanya sekitar berapa kemarin 17 karyawan ya nggak salah tuh settingannya itu. Jadi nanti 15 untuk toko, kemudian 2 untuk simpan pinjam untuk SDM-nya. Nah, berarti kan itu ada pembagian pembagian tugas kan, pembagian memang dibedakan, bukan dicampur satu orang mengelola begitu maksudnya. Iya. Tapi memang otonomi masing-masing kan. Iya, betul. Prof, secara umum terkait dengan unit usaha yang ada, secara umum saja untuk proses konsolidasi ke induk. Oke. Berarti nanti ini kan tadi sudah di induknya kan dikeluarkan uang kan tadi untuk investasi toko kan 300, kemudian untuk mesin pinjam 200. Coba Mas Yani ke unitnya, ke toko terima uang 300 tadi, kemudian disimpan pinjam terima uangnya 200.
Oke, baik. Berarti kita buka yang unit sembako ke Lihat fitur sembako. keuangan, tekan jurnal, tekan tambah. Nah, kita gunakan sandi di sini untuk penerimaan dana modal dari core induknya. Berarti unit sembako Hmm, menerima uang. Pakai sandi ini, Pak. dari 923 namanya. Nah, 923 923. di sini kita masukkan penerimaan modal dari core induk. Induk. Contoh. Dari induk ya, Nah, dari kita induk. masukkan 300 juta. Kita Oke, simpan. simpan. Nah, kita lihat di Cek neraca. laporannya. Cek neracanya apa udah masuk? Nah, di sini neraca sudah masuk untuk modalnya. Di sini bagian neraca juga. Nah, ini neracanya. Nah, ini Prof. Jadi di neraca tokonya sudah masuk sekarang kasnya 300 juta kan ya. Ya, ya. Nah, sebagai modal usaha gitu kan. Heeh. Nah, gitu Prof. Jadi di sini dia bermain sendiri nanti Prof. Main sendiri juga dia otonom kan. Kas masuk, kas keluar, dia ngelola sendiri kan. Tapi nanti Oh, pada akhir bulan, akhir periode kita konsolidasi pendapatan toko disetorkan ke induk gitu kan. Kemudian pendapat unit simpan disetorkan ke induk. Itu harus ada ininya Prof, bukti kas masuk, kas keluarnya. Karena dia otonom kan, antara induk dengan toko kan berbeda pengelola. Jadi kelola. harus ada bukti cash flow-nya, bukti Cash transfer flow. uangnya, bukti perpindahan Hmm. uangnya kan harus ada di situ. Oke, Prof. Mohon maaf. Ini kan anggaplah sudah selesai. Di akhir tutup hari, katakan di unit usaha sembako. Hmm. Apakah di Aulia Soft itu ada, anggaplah kalau di buku besar itu, penyetoran uang ke misalnya. Penyetoran uang ke induk misalnya. Oke, Apa nah itu di enggak? akhir periode, nanti gini, di akhir periode kan kita lihat nih laba rugi di toko dulu. Coba buka laba Oh, ruginya toko itu, laba ruginya berapa dia? Nah di sini kan laba ruginya 2 juta, berapa tuh? 2 juta Juta lima lima kos itu ya. ratus delapan ribu 400 perak. Nah, itu Mas Yani setorkan itu uangnya ke induk. Baik. oh, sama dengan yang ada ya. Nah, berarti kan unit toko tuh pengelola harus bikin Pak, bukti kas keluar kan. Kita bukti Nah, kas keluar, laba satu periode 1 bulan ya akan dimasukkan ke Indo kan supaya gabung jadi ada. SAU Indo, Pak. Iya. Baik, berarti ini saya transaksikan, tekan jurnal, kita tekan tambah, kita cari di sini untuk sandi penyotorannya. Kita bisa Sama gunakan sandi yang ini. Nah, ini setoran laba ke koperasi Pak, sandinya 609. Nah, kita masukkan di 6. sini Kasih setor. keterangan aja tuh misalnya setoran bulanan aja per bulan kan, misalnya bulan Oke. apa tuh? Ini Per bulan bulan. Juni misalnya, setoran laba bulan Juni gitu kan. Nah, 5 juta berapa tadi? 2508400. Oke, Oke, kita cek simpan. di Nah, cek lagi laba ruginya. Nah, ini Prof, dia udah nol kan? Artinya Nah, keuntungan dia nol. Nah, coba ke induk. Sekarang induk menerima uang itu kan. Karena dia harus sudah bukti kas masuk kas keluar kan. Jadi tokonya bukti kas keluar, induknya menerima uang kan bukti kas masuk berarti dia. baik, kita ke induk transaksi keuangan, tekan tambah, kita gunakan sandi di sini. Sandinya itu ini yang ini, 811 pendapatan gerai sembako. Nah, oke. Oke. Nah, si bulan berapa? Bulan nanti kan. Pendapatan bulan Juni. Oke, kita Oke, tadi. masukkan 2508400. Oke, simpan. Nah, cek laporannya. Langsung dashboard aja. Nah, di sini Prof. Jadi ada laporan laba rugi neraca ini. Nah, ini yang konsolidasi ya. Konsolidasi, klik konsolidasi. Oh, belum. Tuh. Laporan laba rugi konsolidasi. Oke, kita proses anu dulu, kita sinkron dulu. Sinkron dulu sebentar. Ini, oops. Langsung aja, langsung nggak ada sinkronan. Langsung aja.
Langsung buka laporan tadi aja, konsolidasi. Laba ruginya tadi udah masuk belum? Laba ruginya kita cek di sini. Laba rugi. Belum masuk nih. Kita ya. Cek lagi jurnalnya. Sudah benar belum jurnalnya? Lihat jurnalnya dulu, jurnalnya. Transaksi tadi benar nggak? 8. Jurnalnya Oh iya. lihat jurnal. Jurnal 811. Oke, simpan. Nah, itu salah jurnal itu. Buat jurnal yang baru. Itu jurnalnya salah ya, Pak. Buka transaksi keuangan tadi. Cek dulu jurnal debit kreditnya benar nggak? Guna akuntansi. Pak Rahmadi, guna akuntansi. Pak Rahmadi. Guna Udah cek transaksi keuangan dulu Mas Yani. Di atas itu. Transaksi keuangan aja. Udah betul ini. Transaksi keuangan tadi kembali ke sana. Udah benar. Financial desktop itu ini kan berarti ada penunjukan dari Debitnya apa? Nah, itu kan Debitnya salah. kas. Sudah betul ini. Ya tinggal ke bawah. Nanti kita tahu koordinasinya apa otoritas, siapa yang punya otoritas untuk menunjuk ini. Kalau laporan konsolidasi, Ini konsolidasi. baru konsolidasinya masuk nggak? Konsolidasi. Laba rugi konsolidasi. Belum. Nah, itu ditentukan dulu berapa anunya yang masuk tuh no rekening berapa harusnya begitu. 41, 47, 10. Oke. 41, 7, 10. Koordinator koperasi. Ini kandidat ini. Untuk penunjuk. Nah, kalau di sini masuk, tinggal di konsolidasinya. Yang apa? Sebenarnya kan ada 3 kan. Ya itu ada tuh laba rugi. Itu kalau yang di code-nya, kalau yang di sini kita cek kementerian. Nah, ini sudah masuk. Ya, makanya nah, ini Prof, dia sudah masuk ke neraca konsolidasi. SKU 2508. Yang paling berperan misalnya PI ya. Oke, Prof, udah masuk nih. Udah masuk. SKU-nya jadi 25 itu. Nah, itu logika yang sama nanti untuk unit simpan pinjam kah, untuk unit lain kah gitu. Jadi memang ada cash flow-nya, Prof. Artinya ada masing-masing unit usaha sama induk tuh beda pengelolaan keuangannya kan. Dia punya pertanggungjawaban keuangan masing-masing. Kalau ada uang yang berpindah, dia harus bikin bukti masuk, bukti keluar masing-masing unit usaha tadi. Iya, Prof. Ya. Jadi pertanggungjawabannya kan clear gitu. Clear, oke. Saya pikir begini, Prof. Secara data, tadi kan sudah dari unit usaha, simpan pinjam misalnya, atau toko misalnya, kan sudah diinput setoran laba rugi kepada toko, kepada induk misalnya. Saya pikir ketika unit usaha toko untuk melakukan penyetoran di sistem kepada induk, itu saya pikir sudah otomatis muncul di induknya, Prof. Di software induknya. Oh, enggak. Ini karena ini kita lakukan manual, karena nanti ada kemungkinan gini, Prof. Jadi kan induk itu nanti dia diinstal di komputer induk, ya kan? Kemudian toko, dia kan diinstal di komputernya toko. Sistem pinjam, diinstal lagi dia kan otonom toh, masing-masing aplikasi itu kan otonom masing-masing. Nah, sehingga kalau dia mau diintegrasikan tadi kita ngikut aliran dana tadi makanya supaya nanti ada bukti bukti dia mengeluarkan dana, bukti dia menerima dana, itu kan harus tercatat itu, harus dipertanggungjawabkan setiap kali ada uang keluar atau uang masuk, ya kan? Kalau
otomatis itu kan nanti siapa yang tanggung jawab? Oh iya iya iya. Nah, itu bisa dia karena ini kan badan hukum badan usahanya kan masing-masing, Prof. Yang Oh, mempertanggungjawabkan masing-masing nih kan. oh. Jadi bukan satu orang kan, tapi beda-beda orangnya, beda-beda bagian. Nah, sehingga tadi kata kuncinya adalah setiap kali ada uang masuk, uang keluar, dia harus membikinkan bukti kas keluarnya masing-masing begitu. Oke, Nah, Prof. jadi kita tidak bisa langsung otomatis menarik begitu karena prinsipnya kan harus dipertanggungjawabkan uang keluar masuknya itu kan. Jadi bukan masalah narik otomatis atau tidak, tapi ini ada mekanisme uang masuk, uang keluar yang harus dipertanggungjawabkan gitu, Prof. Iya iya iya. Iya. Jadi kalau seperti itu, eh, maka pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan KDP berdasarkan unit usaha yang ada tidak bisa secara otomatis diotorisasi oleh baik dari unit atau kepada induk, kan gitu kan anunya. Ya, betul. Nah, Betul. adapun bukti fisiknya maka tetap dilakukan oleh masing-masing unit, misalnya KSP, tetap ada bukti fisiknya, ditandatangan oleh otoritasnya, misalnya ketua, kemudian disetor kepada unitnya. Ya, Ini saya sudah betul. setor. Nah, maksud saya bisa dilakukan secara integrasi tanpa harus kemudian induk melakukan otorisasi lagi, artinya input data lagi. Itu maksud saya, Prof. Oh, enggak, Prof. Tidak. Artinya gini, kalau kita otomatisasi, kita kan nggak bisa memvalidasi nih, benar nggak gitu kan. Artinya yang otomatisasinya itu benar atau tidak, itu kan tidak bisa divalidasi dengan baik. Tapi kalau kita ngikutin polanya uang masuk, uang keluar, pasti benar, Prof. Karena kan ada uang masuk, dimasukin. Ada uang keluar, dimasukin. Nah, itu kan namanya transaksi. Jadi validasi data itu pasti benar kalau seperti itu. Tapi kalau seperti Prof bilang tadi, misalnya buktinya ada, tapi pengambilan datanya otomatis, nah itu kan ada miss-nya nanti. Miss-nya itu dalam artian ada dua hal yang berbeda kan. Ada yang otomatisasi, ada yang manual, kan nggak sinkron nanti. Ada kemungkinan tidak sinkron. Tapi kalau kita konsisten saja, ada buktinya masukin, nah itu pasti pasti benar gitu, pasti konsisten ya, pasti valid kan. Artinya dari sisi akuntansi forensik, kalau otomatis diragukan ya, Prof. Kalau Iya, ya, mengikuti artinya ya, forensik. diragukan itu lah artinya apa yang jadi bukti itu tidak Nah, digunakan menjadi bukti transaksi kan gitu, Prof. Untuk apa iya. dia jadi bukti kan kalau nggak digunakan maksudnya. Nah, tapi ini kita bukti dan digunakan. Itu kan untuk memvalidasi kebenaran transaksi tersebut gitu kan ya. Ya, ya. Itu akan mesti muncul nanti di pertanyaan di KDP. Mesti itu, Prof, akan muncul. Tapi paling Ya. tidak kita akan punya teori yang kemudian bisa dipertahankan terkait Ya. dengan tentang akuntansi forensiknya, itu kan harus muncul. Ya. Bla Ya. bla bla. Betul, karena itu nanti sesuai SOP, Prof. Nah, SOP iya ya, betul. kan gitu toh. Jadi Iya, ya. SOP itu kan kita tidak bisa mengandalkan otomatisasi kan, karena kita bukti transaksi mencari kebenaran materialnya harus ada buktinya kan gitu, Prof. Betul, itu yang memang diharapkan oleh LSP keuangan. Memang kayak itu memang yang sedang saya ikut ya. Ya, kan memang secara teori harus begitu. Kan ada bukti kas masuk, ada bukti kas keluar itu yang memvalidasi. Artinya itu pertanggungjawabannya kan di situ, Prof. Siap. Dan ini salah satu lagi kenapa kita seperti itu memang kan dari sononya tuh begitu aturannya. Nah, yang kedua, artinya kalau kita melakukan seperti ini, maka dia akan sangat mudah melacak kesalahan, kontrol sangat mudah, ya kan? Betul. Karena
Nanti kalau otomatisasi dia operatornya bilang, oh saya nggak tahu, itu kan otomatis katanya. Nah, nanti saya tanggung jawab kan. Tapi Siap. kalau memang dia yang Betul. memvalidasi, dia yang bikin laporan, dia yang input, kan dia nggak mungkin lagi Prof mengelak kalau ada hal-hal yang perlu dipertanggungjawabkan. Begitu Betul. Prof. Betul, betul. Prinsip kehati-hatian ya, Prof ya. Iya, memang harus begitu. Kan nih mengenai uang nih Prof, nggak bisa Ya, otomatis ini, harus ya. dipertanggungjawabkan. Iya, uang adalah uang. Iya, Yang Prof, harus betul, Prof. dipertanggungjawabkan kan. Iya. Betul, Prof. Betul, Prof. Betul, betul, betul. Nah, betul. Jadi nanti di situ akan kita lihat kalau ada selisih misalnya kita bisa memvalidasi kan, mencari siapa yang belum masukin transaksi kan gitu, Prof. Tapi kalau nanti Yes. otomatisasi, wah nanti susah kita mengontrol kan. Oh ini katanya udah Hmm. otomatis kok selisih gitu. Nah kan susah kita nyarinya gimana. Padahal itu kan harus ada keterlibatan dari operatornya tadi yang mengontrol juga kan aliran transaksi uangnya itu. Iya, 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 iya. Iya. Oke, Hmm. terima kasih, Prof. Lanjut yang lain. Sip, Bro. Makasih banyak juga ini untuk sharing Iya, sharingnya betul. luar biasa juga. Iya, karena memang ini menjadi SOP di LSP keuangan, Bang. Jadi SOP. Ya, ya kalau saya bilang itu memang sesuai SOP-nya harusnya kan. Memang seperti itulah SOP yang harus kita lakukan. Iya, 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 iya. Karena masalahnya entitasnya berbeda, Prof. Entitasnya kan berbeda nih. Ada entitas induk, ada entitas toko, ada entitas jenis pinjam Benar. kan. Betul, Mereka benar. setiap entitas kan harus mempertanggungjawabkan transaksi mereka masing-masing Ya, gitu. iya, iya, iya. Oke, oke, lanjut. Oke, Siap. baik. Terima kasih nih. Sharing yang luar biasa nih dari rekan kita nih. Ya. Oke, silakan ada yang lagi yang mau sharing-sharing. Nggak apa, kita sharing-sharing aja. Nggak masalah. Supaya clear nanti waktu implementasi gitu. Baik, dari peserta yang lain silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Oke, saya konfirmasi lagi dari Bapak Depi Santika, Bapak Hosyianta Maulana, sama Bapak Samsul Bahri, sama Bapak Ardian. Ada yang mau ditanyakan lagi? Mas, kalau untuk teknis order aplikasi kan sekarang sudah ada di Simkopdes ya. Itu bisa kita jelaskan di sini atau di forum yang lain ya kira-kira? Oh, baik. Untuk order aplikasi, nah saat ini kan kami menawarkan sudah ada aplikasi 8 in 1 kan. Jadi ada induknya, di usahanya kita tawarin untuk lisensi satu komputer itu atau bisa diinstal ke 8 komputer yang berbeda. Itu harganya 1,5. Nah, itu kalau dari sisi ini nanti ordernya langsung ke Aulia Shop itu. Kemudian setelah order nanti kita adakan MOU apa namanya NDA. Itu kita ada nota kesepahaman mengenai kerahasiaan data yang diisi oleh koperasi Kopdesnya. Kemudian NDA itu nanti kita ajukan ke Sinkopdes untuk di approval supaya bisa terhubung ke Semkopdes. Nah, begitu aliran mekanismenya, Pak. Sedikit Pak, untuk cloud kan ini pastinya online gitu Pak ya, untuk Sinkopdes nih. Kalau Betul, Pak. untuk Eh, Sinkopdes, oh iya, silakan dulu Pak. Oke, Silakan diselesaikan. Untuk biaya cloud-nya apakah free atau berbayar gitu Pak? Oh baik, baik. Nah, jadi begini. Jadi aplikasinya Aulia Shop ini kan basisnya kan offline nih Pak. Core-nya kan offline nih. Jadi dia untuk operasionalnya itu kan bisa tanpa internet kan begitu. Dan juga untuk operasionalnya dia nggak pakai cloud kan. Nah, jadi sebenarnya kalau hanya menggunakan aplikasi Core Aulia-nya itu nggak ada biaya cloud-nya. Karena memang nggak ada cloud-nya. Kita taruhnya kan di offline tuh, nggak bayar cloud. Nah, kemudian untuk biaya cloud ini nanti kalau misalnya koperasinya mau integrasi ke dashboard web.
dashboard web online, sama dengan pelaporan ke Sinkopdes. Nah, kalau sudah ke arah situ, itu baru kita pakai cloud. Baru ada biaya cloud-nya. Nah, kemudian kalau misalnya koperasinya mau integrasi ke Sinkopdes, itu ada biaya cloud untuk core-nya, Jadi core-nya ini, karena core-nya nanti yang berintegrasi ke sana kan. Itu kalau yang ada saat inilah, kalau belum berubah, kemarin itu diarahkan oleh kementerian itu biayanya kalau untuk cloud itu 1 tahun free, tapi dengan catatan itu koperasinya belum punya omset, artinya omsetnya masih di bawah 30 juta. Nah, jadi koperasinya omsetnya di bawah 30 juta, dia untuk cloud yang integrasi ke Sinkopdes itu free. Nah, tapi kalau misalnya dia sudah punya penghasilan di atas 30 juta, maka ada biaya cloud-nya itu atau biayanya cash-nya itu 5% dari 30 juta minimal tadi. Itu jadi sekitar 150.000 per bulan kan kalau misalnya dia sudah punya penghasilan. Nah, itu maksimalnya kan misalnya dia nanti ada omsetnya 1 miliar itu kan banyak sekali kan, kalau dikali 5% tuh banyak. Jadi dikasih batasan maksimal biaya cloud-nya itu 1.500.000 Pak maksimalnya. Nah, untuk cloud tuh gambarnya seperti itu. Baik, terima kasih Pak. Nah, tapi kemudian itu untuk core-nya, Pak. Nah, tapi kalau untuk yang unit usaha, misalnya mau ada gabung juga ke cloud-nya, dashboard, itu kalau dashboard-nya untuk toko, untuk Kopdes ini itu kisaran sekitar kalau nggak salah itu sekitar 900 ribuan per tahun lah, Pak. Itu kalau yang dashboardnya nanti untuk pengurus yang dashboard lainnya Pak, yang selain dashboardnya yang integrasi ke Sinkopdes kan. Kalau ke Sinkopdes tadi yang berlaku yang tadi, yang aturan yang tadi. Tapi kalau ini yang dashboard yang lain tadi, dashboard yang nanti bisa integrasi ke ini Pak. Coba Mas Yani buka yang dashboard berarti. Baik, silakan. Dashboard yang dashboard ini maksudnya Pak, nih yang dashboard yang seperti ini nih. Nah, laporan-laporan seperti ini itu bisa diintegrasi ke dashboard kita juga nih, laporan yang begini-begini, yang selain yang kebutuhannya untuk Simkopdes, maksudnya itu bisa juga nanti dibikin dashboard lagi yang berbeda. Nah, yang seperti ini bisa didashboardkan. Nah, ini yang tadi mungkin kisarannya sekitar 900.000 per tahun tapinya. Nah, itu kan sangat hemat sekali kan, 900.000 per tahun tuh sekitar 75.000 aja per bulan gitu, untuk dashboardnya. Ya, itu sudah dapat Pak dashboard yang seperti ini. Itu artinya bisa juga untuk koperasi non Kopdes ya? Koperasi biasa ya? Oh ya betul. Betul Pak. Jadi untuk koperasi yang lain pun, untuk koperasi toko, kita sudah menyediakan dashboard webnya yang online. Nah, untuk kisaran biaya tadi sekitar 900 per tahun, ada juga 600 per tahun, ada juga sekitar 300 per tahun. Jadi kalau contoh misalnya aplikasi simpan pinjam, itu dashboard pengurusnya itu 300.000 per tahun. Nah, kemudian kalau misalnya mau juga ada dashboard ini Pak, buku 16 koperasi, itu juga setahunnya 300.000. Nah, ada juga ini kalau simpan pinjam perlu mobile. Nah, mobile kita itu mobile anggota sama mobile kolektor lapangan, mobile approval itu sekitar 600.000 per tahun. Nah, jadi kita untuk cloud-nya nggak mahal maksudnya. Hemat-hemat aja dia. Jadi sekitar 100 ribuan atau bahkan ada yang 25.000, 50.000 atau 100.000 per bulan gitu untuk dashboardnya.
Dan itu opsional aja kan karena memang aplikasi Auliasop itu kan aplikasi offline. Nah, itu hanya tambahan, expand aja. Expand kalau memang memerlukan online, layanan online-nya. Oke, seperti kira-kira Pak Samsul, terima kasih nih untuk sharingnya juga. Sama-sama, Pak. Oke, ada yang lain lagi yang kita sharing-sharing? Oke, kalau tidak ada berarti kita cukupkan ya, karena di sini sudah mau azan zuhur juga. Ya, kita cukupkan. Nanti kalau memang diperlukan kembali, kita bisa request aja, kita bisa buka Zoom meeting kembali dengan rekan-rekan yang lain misalnya, atau dengan rekan-rekan Kopdes yang lain yang mau berkonsultasi dengan Aulia Software. Oke, silakan Mas Yani bisa di closing kalau tidak ada lagi yang perlu disampaikan. Baik, saya konfirmasi lagi ya untuk anggota Zoom hari ini. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi ya? Bapak Ardian, Bapak Depi Santika, Bapak Samsul atau Pak Matnin, ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau tidak ada lagi, saya Semoga akhiri sudah, untuk Pak. baik. Kalau tidak ada lagi, saya akhiri untuk Zoom hari ini. Terima kasih atas waktu luangnya untuk mengikuti Zoom pada hari ini. Saya dari tim Aulia Shop, terima kasih atas meluangkan waktunya. Saya ucapkan lagi terima kasih. Saya tutup untuk Zoom hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.